Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, jumpa kembali di podcast Blast, podcastnya ASN Berkelas. Teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan berbincang dengan tema-tema yang menarik, di mana di podcast Blast ini membahas tentang kajian dan sosial keagamaan, khususnya hasil-hasil kajian penelitian dan pengembangan di Balai Litbang Agama Semarang. Dan topik kita kali ini adalah tentang sebuah komik tapi bukan sembarang komik, karena komik ini mengandung pesan moral yang sangat tinggi, yaitu terkait dengan tradisi lisan di masyarakat Tengger. Dan telah hadir bersama kita narasumber kita pada kesempatan kali ini, Mas Joko Triharyanto. Selamat siang, Mas Joko. Siang. Gimana kabarnya, Mas Joko? Sehat-sehat. Alhamdulillah ya. Ini Mas Joko ini tambah sibuk kayaknya ya dengan penelitian-penelitian yang baru. Saya kenalkan singkat, Mas Joko ini kalau boleh saya panggil ini adalah sang mantan, tapi bukan mantan saya ya. Maksudnya sang mantan ini adalah beliau aktif lama berdinas di Kementerian Agama, khususnya di Balai Litbang Agama semenjak pengangkatan pertama sampai dengan tahun 2001, di mana setelah tahun 2021 Mas Joko ini sesuai dengan amanat Perpres ini harus migrasi ke Badan Riset dan Inovasi Nasional. Mas Joko atau Mas JTH ini sekarang bertugas di Pusat Riset Agama dan Kepercayaan ya, Mas ya. Oh ya. Baiklah teman-teman sekalian, kita mulai saja untuk bincang santai terkait dengan komiknya, judulnya tentang Kisah Aji Saka, Setia dan Satuhu. Nah, nanti kita gali bersama tentang isi dari komik tersebut. Mas Joko, bagaimana awal mula penyusunan komik bertema moderasi beragama ini? Latar belakang seperti apa, Mas Joko? Jadi tahun 2016 kalau nggak salah ya, sudah lama sekali itu, bidang Bimas dan layanan keagamaan ini mendapat tugas untuk melakukan penelitian terkait kearifan lokal yang membangun kerukunan umat beragama. Nah, kebetulan saya mengambil lokasi di Tengger, khususnya di Tengger Ngadas, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Iya, iya. Nah, di masyarakat Tengger Ngadas itu mereka masih melaksanakan tradisi-tradisi lokal, tradisi leluhurnya, dan menariknya di situ umat beragama di situ juga beragam ya. Jadi ada Muslim, ada yang Buddha, ada yang Hindu, ada yang Kristen. Tapi memang di masyarakat Ngadas Kabupaten Malang itu mayoritasnya di sana umat Buddha. Dan mereka melaksanakan tradisi-tradisi leluhur, tradisi yang kita kenal sebagai tradisi Tengger itu. Nah, saya mengangkat ada banyak tema dan di tradisi-tradisi yang ada di sana. Nah, salah satu yang cukup menarik perhatian saya di awal saya berada di sana itu adalah informasi dari warga, ada cerita tentang Aji Saka yang berguru pada Nabi Muhammad. Yeah. Nah, ini luar biasa karena cerita Aji Saka ini sebenarnya cerita yang sudah sangat umum di masyarakat kita ya, di masyarakat Jawa, tapi bahwa cerita Aji Saka berguru pada Kanjeng Nabi Muhammad itu sesuatu yang baru, itu sesuatu versi sekali. baru ya. Bukan versi baru ya, tapi ini satu varian yang unik begitu, yang unik yang ini tidak kita temukan di lain tempat kecuali yang ada di Tengger itu. Dan kemudian saya mendalami cerita itu
dan itu ternyata mengandung nilai-nilai yang luar biasa itu bagi terutama untuk membangun kerukunan antar umat beragama di situ. Nah, karena itu kemudian kita mengangkat cerita itu untuk kita jadikan tulisan ilmiah di artikel di artikel jurnal begitu. Dan kemudian kita juga berpikir ini cerita ini sebenarnya sangat penting ya, sangat penting dan menarik, tidak sekedar ini dongengan masa lalu, tetapi ini bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membangun kerukunan umat beragama. Dan membangun kerukunan umat beragama itu memang mestinya harus ditanamkan sejak kanak-kanak, gitu. Karena itu kita kemudian berpikir bagaimana ya kita menanamkan nilai-nilai pada anak-anak itu. Ya kita tentu perlu media yang dekat dengan anak-anak. Salah satunya tentu ya komik itu. Diharapkan nanti anak-anak akan suka dengan gambar, dengan warna-warni yang ada di situ gitu kan. Ada tokoh-tokohnya dan tentu saja nanti ada orang tua yang dia mendampingi anaknya untuk menceritakan dongeng itu dan sekaligus memberikan nilai-nilai yang ada di cerita itu. Oh iya, baik. Jadi memang komik ini sebenarnya erat kaitannya dengan moderasi beragama ya. Seperti ya, selaras dengan apa yang sudah dicanangkan pemerintah di RPJMN juga disebutkan RPJMN 2020 sampai dengan 2025 yang mengangkat tentang tema moderasi beragama. Sahabat podcast kalian, saya tambahkan bahwa untuk komik ini sebenarnya dimulai pada tahun 2021 ya Mas Joko ya. Terus Mas Joko, dalam penyusunan komik ini apakah ada kendala-kendala yang dihadapi dalam proses dari mulai awal sampai akhirnya Mas Joko? Ya tentu saja untuk bikin komik itu bukan keahlian kita ya. Karena kami, saya dan kawan-kawan di tim bidang Bimas dan layanan keagamaan itu memang bidangnya di penelitian dan pengembangan. Jadi tantangan pertama adalah kita membayangkan, ya kita pernah waktu kecil dan sampai sekarang pun suka lah membaca komik ya, tetapi bahwa bagaimana membuat komik itu sesuatu yang di luar kemampuan kami. Karena itu kemudian kita minta bantuan ke ada kawan begitu yang di Gold Pencil gitu ya, satu komunitas kartunis gitu, yang salah satu komunitas kartunis yang ada di Semarang begitu, untuk membantu untuk membuatkan sket dan seterusnya. Tapi sket itu juga harus didasarkan pada runtutan kan. Jadi kita sudah punya ceritanya, kita sudah punya gambaran ceritanya nanti akan seperti apa. Tetapi itu harus dibuat menjadi skrip gitu ya, yang lebih rinci. Jadi misalnya tiap halaman itu nanti akan berisi apa, halaman berikutnya berisi apa. Nah itu kita harus bikin itu. Itu ya tetap tukang gambarnya ya menggambar saja. Jadi skrip itu ya dari kita. Saya coba belajar membuat skrip yang bagus itu seperti apa. Kemudian saya coba menulis skripnya gitu kan. Jadi kalau misalnya ada latar belakangnya nanti seperti apa, di depan nanti gambar orangnya sedang apa, kemudian nanti posisi percakapannya itu kan nanti harus ditunjukkan, itu juga nanti seperti apa. Nah itu kita coba ya belajar lah sesuatu ilmu yang baru, dan ini tentu menarik karena sesuatu yang baru itu tentu menarik ya. Tapi ini jadi pengalaman yang luar biasa bagi kami ketika menyusun ini. Jadi kita bikin skrip, kemudian kawan dari Gold Pencil itu Mas Arif itu yang kemudian menerjemahkan skrip itu dalam bentuk visual gitu, dan alhamdulillah hasilnya cukup bagus gitu. Tentu kita juga perlu verifikasi dan seterusnya ya, dan Balitbang Semarang sebelum ini diterbitkan juga memfasilitasi tim kami ini untuk melakukan semacam forum begitu dengan para warga Tengger. Warga Tengger yang di Ngadas itu kita undang ke Malang. Kemudian kita bersama-sama lihat draftnya,
kemudian ada koreksi-koreksi dari warga sehingga ini menjadi lebih valid begitu informasi yang disampaikan. Bahkan tidak hanya itu, kita juga diajak untuk mengunjungi kampung Ngadas itu ya, termasuk Mas Arif itu yang karena dia akan menggambar, dia juga ikut ke kampung Ngadas itu dan melihat bentuk rumahnya seperti ini, orang-orang di sana pakai baju, pakai pakaian di sana seperti ini, terutama yang khas kalau di Tengger itu kan orang-orang di sana itu pakai sarung ya. Ya kemana-mana sarung itu sudah menjadi pakaian adat gitu. Nah itu bagaimana sarung itu dikenakan itu seperti apa, itu semuanya ada maknanya. Nah itu kita pelajari di sana ketika berkunjung itu, dan itu kemudian menjadikan revisian dari draft itu menjadi lebih sesuai dengan konteks di Ngadas itu. Baik. Tadi disampaikan Mas Joko bahwa proses pembuatan sebuah komik ini kan sangat rumit ya, melibatkan tidak hanya kita di Kementerian Agama, namun juga melibatkan juga di mungkin satker lain. Bagaimana Mas Joko proses untuk kolaborasi ini? Apakah mengalami kendala yang berarti atau seperti apa ini kolaborasi ini? Enggak sih, saya kira kalau kendala-kendala tidak ada hal yang menjadi hambatan ya untuk kita menyelesaikan tugas ini. Bahkan banyak pihak itu yang sangat antusias gitu terhadap karya ini. Gitu. Jadi ketika kita di Malang, kita sampaikan ke Kemenak Kabupaten Malang, kemudian Dinas Pendidikan, itu mereka sangat antusias gitu. Di Kementerian Agama ini menjadi dianggap penting ya, karena ini akan menjadi satu pegangan bagaimana mensosialisasikan, menanamkan nilai-nilai moderasi beragama di masyarakat itu. Nah, di Kementerian Pendidikan juga merasa komik ini menjadi penting untuk menjadi bacaan di anak-anak di SD, di sekolahan gitu ya, di madrasah dan seterusnya. Itu dianggap menjadi penting gitu, karena anak-anak sekarang itu kan juga minat baca dengan adanya teknologi itu kan juga sudah mulai agak berkurang. Tapi dengan model buku yang tidak melulu tulisan, tapi ada gambar. Ada gambar itu anak-anak itu suka gitu. Nah, karena itu kemudian mereka malah pesan untuk setelah jadi nanti kita minta gitu. Kalau saya nggak salah ingat itu di webnya Dinas Pendidikan Kabupaten Malang itu dulu pernah mengupload ya, mengunggah komik ini yang pakai format yang bisa membuka perhalaman itu. Jadi tidak ada kendala yang berarti ya, karena dukungan dari lintas instansi itu ya Mas Joko ya. Iya, dan ini cukup membanggakan ya saya kira untuk Balitbangsa Semarang, juga kami yang para peneliti, bahwa karya ini kemudian juga diapresiasi oleh lembaga-lembaga di luar Kementerian Agama. Baik, memang menarik kalau kita bicara tentang komik ya, karena memang anak-anak itu kalau membaca saja tanpa ada gambarnya itu memang agak lebih malas dibandingkan dengan komik, di mana komik itu kan bisa untuk lebih menghibur ya, dan bisa nilai yang disampaikan itu kadang lebih kena dengan adanya gambar-gambar tersebut. Baik Mas Joko, untuk selanjutnya apakah bisa diceritakan gambaran dari isi dan dari komik kisah Aji Saka ini seperti apa Mas Joko? Di komik kan mengambil judul kisah Aji Saka, Setia dan Setuhu. Mungkin banyak pemirsa yang belum tahu ini Aji Saka siapa, Setia siapa, Setuhu itu siapa. Mungkin bisa dijelaskan Mas Joko. Iya, cerita Aji Saka itu sebenarnya satu cerita yang di masyarakat Jawa ya, terutama untuk orang-orang tua itu sudah sangat familiar. Tapi memang mungkin kalau untuk generasi-generasi muda mungkin
banyak yang banyak sudah lupa, ya. tidak mengenal gitu ya, karena mungkin ya tidak pernah diceritakan gitu. Nah, Aji Saka ini salah satu tokoh yang diyakini oleh masyarakat Jawa secara tradisional itu sebagai salah satu pepunden orang Jawa, karena beliau tokoh yang dianggap mengubah peradaban di Jawa. Itu dalam cerita Aji Saka itu. Jadi Aji Saka itu diceritakan secara umum ya di masyarakat Jawa itu adalah tokoh dari luar Jawa yang kemudian masuk ke Jawa, dalam pengembaraannya itu ke Jawa. Kemudian di Jawa itu Aji Saka ini bertemu dengan raja, yang raja itu kejam gitu ya. Jadi diceritakan raja itu bernama Diwoto Cengkar, yang dia suka makan manusia gitu. Nah, Aji Saka itu kemudian melakukan perlawanan gitu, tentu ada ceritanya agak panjang ya, yang akhirnya Aji Saka berhasil mengalahkan Diwoto Cengkar. Nah, ini dan kemudian Aji Saka yang kemudian menggantikan menjadi pemerintahan di Jawa dan menjadikan masyarakat yang lebih beradab. Nah, ceritanya begitu. Nah, kalau di cerita yang di Ngadas ini tidak berfokus pada bagaimana Aji Saka masuk ke Jawa, tetapi ini berkisah pada cerita tentang Aji Saka yang kemudian bertemu dengan para sahabat Nabi. Ini menarik ini karena dari sisi dari sisi kesejarahan itu nggak mungkin ketemu gitu. Aji Saka itu kalau kita merunut ya, Aji Saka itu sebagai titik poin penanggalan itu 1 tahun Saka itu adalah tahun 78 Masehi gitu. Sementara Nabi Muhammad itu kan di tahun 600-an ya, jadi pasti tidak ketemu. Karena itu memang, dan ini ada banyak orang yang menentang cerita ini gitu ya, bahkan mengolok-olok cerita ini sebagai cerita yang tidak masuk akal, tidak, dan seterusnya gitu. Tapi kalau bagi saya sebagai peneliti sosial melihat ya cerita Aji Saka itu memang bukan sejarah gitu. Karena yang disampaikan di cerita Aji Saka berguru pada Nabi Muhammad itu memang bukan satu kenyataan kesejarahan ya, kebenaran sejarah, tetapi di situ yang hendak ditonjolkan adalah nilai. Itu nilai dari cerita itu. Nah, Aji Saka itu berguru pada Nabi Muhammad gitu ya, di tanah Ngarab menurut cerita itu, bersama dengan para sahabat. Jadi ada Umar, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ngusman ya. Ada Ali gitu kan. Nah, setelah sekian lama berguru pada Nabi Muhammad itu, kemudian Aji Saka pamit pulang, diizinkan pulang. Nah, ketika pulang itu Aji Saka itu ketinggalan namanya panggot ya, itu pisau kecil gitu, pisau kecil yang digunakan untuk menggores lontar itu. Jadi itu alat tulis gitu, pisau kecil semacam kayak pisau belati gitu ya? Iya, tapi kecil gitu, karena itu memang untuk menulis di lontar itu. Nah, beliau pulang ke Jawa. Nah, saat itu kemudian Nabi Muhammad melihat, oh ini pusakanya Aji Saka ketinggalan. Kemudian Nabi Muhammad itu mengutus si Alif gitu ya, si santrinya Nabi Muhammad yang lain, muridnya Nabi Muhammad yang lain yang namanya Alif itu, atau Setio. Kemudian Aji Saka sendiri itu ketika sampai di Jawa juga, pusaka saya itu ketinggalan gitu. Kemudian dia menyuruh si Hono gitu atau Setio gitu untuk mengambil pangkotnya. Nah, pesannya begini. Jadi Nabi Muhammad itu ketika mengutus si Alif itu juga berpesan, ini pusakanya Aji Saka, kamu serahkan pada Aji Saka, kamu serahkan sendiri. Jangan jangan diberikan kepada orang lain. Pokoknya kamu harus serahkan sendiri.
Nah, di lain pihak Aji Saka juga berpesan pada si Hono gitu ya. Ini kamu harus ke Nabi Muhammad untuk mengambil senjataku, pusakaku gitu ya, mengambil pusakaku. Pokoknya kamu yang harus mengambilnya sendiri. Gitu. Nah, dua orang itu kemudian menuju ke tujuannya masing-masing dan di tengah perjalanan itu mereka ketemu ya, di tengah jalan. Itu, di tengah jalan mereka ketemu, kemudian berkenalan, kemudian menyatakan tujuan. Oh ternyata yang setelah tahu kalau yang membawa pusaka itu si Alip, si Hana itu minta karena dia diperintahkan untuk agar dia mengambil, ya dia yang membawakan itu. Tapi si Alip juga merasa, loh saya yang disuruh untuk menyerahkan ini secara langsung. Gitu. Nah akhirnya dua-duanya itu merasa benar sendiri, saya yang disuruh, yang sana juga saya yang disuruh, gitu kan. Akhirnya mereka bertengkar, kemudian mereka berperang dan akhirnya dua-duanya mati. Nah si Aji Saka kemudian juga Nabi Muhammad itu kan merasa ada sesuatu yang harus dari perjalanan yang orang yang disuruh itu. Kemudian mereka menyusul. Ketika menyusul, bertemulah Aji Saka dan Nabi Muhammad itu di tempat meninggalnya dua orang itu. Dua orang utusan itu. Nah, mereka kemudian sampai di situ dan tahu kalau ini mereka meninggal, kalau orang Jawa bilang itu sampyuh ya, mati bareng, mati secara bersama-sama itu. Nah, kemudian selesai sampai di situ, Nabi Muhammad pulang, kemudian Aji Saka itu kemudian menuliskan kisah dua orang sahabat itu, dua orang santri atau murid atau anak buah yang kemudian bertengkar dan kemudian meninggal itu menjadi tulisan Caraka itu, Hono Coroko itu. Jadi Hono Coroko, Doto Sawolo, Podo Joyonya, Monggo Botongo. Jadi ada utusan, kemudian mereka bertengkar, mereka sama-sama kuatnya, kemudian mereka juga sama-sama menjadi mayat. Itu untuk menunjukkan peristiwa dua orang yang saling bertengkar itu. Nah, yang kalau dalam cerita yang lebih populer ya mungkin di Jawa itu kan Aji Saka itu punya dua murid ya, namanya Dura dan Sembada. Itu Dura dan Sembodo. Nah, Dura itu orangnya culas, yang Sembodo itu orangnya baik gitu kan. Kemudian mereka memperebutkan pusakanya Aji Saka, kemudian mereka bertengkar, kemudian mereka sama-sama menjadi mayat. Nah, dalam konteks cerita-cerita yang lebih umum itu, di situ menunjukkan ada orang baik melawan orang yang jahat. Nah, gitu kan. Tetapi kalau dalam cerita yang di Ngadas itu beda. Dua-duanya itu orang baik. Gitu. Nah, itu yang kemudian orang Ngadas itu punya satu ungkapan gitu ya, sebagai kearifan lokal mereka yang ungkapannya itu begini, ojo rebut bener gitu, jangan berebut benar, benar ya gitu. Jadi oke, saya benar, Anda benar, tapi ketika kita berebut benar itu menjadi masalah itu, dan itu yang kemudian diterapkan di dalam masyarakat mereka mengugemi, memegang teguh ojo rebut bener itu, sehingga ketika ada orang Islam, ada orang Buddha, ada orang Hindu, mereka itu saling menghormati karena mereka tidak saling berebut benar. Tidak ada truth claim ya, klaim-klaim kebenaran. Kalau agama saya yang paling benar, agama yang lain salah, agama yang lain lebih rendah misalnya. Tidak ada seperti itu. Semua agama itu punya kebenarannya sendiri-sendiri. Itu. Dari itu yang diugemi, yang akhirnya itu yang membangun kerukunan di lingkungan mereka. Mereka saling menghormati. Bahwa semua agama itu benar. Nah, seringkali kan kita begini, semua agama benar, semua agama membawa kebenaran, tapi ketika masing-masing orang penganut agama itu menonjol-nonjolkan kebenaran agamanya, memaksakan kebenaran agamanya pada orang lain, itu menjadi masalah. Gitu. Nah, itu menariknya di cerita yang ada di Ngadas itu. Mungkin di tempat lain versinya agak berbeda, tapi yang kita
ambil sebagai ide dalam tulisan ini yang versi yang ada di Desa Ngadas. Desa Ngadas, ya. Desa Ngadas itu Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Itu salah satu. Jadi kalau di Tengger itu ada empat kabupaten yang melingkupi wilayah suku Tengger. Nah, salah satunya ada di Kabupaten Malang itu. Oh iya. Oh, baik, menarik sekali tadi yang disampaikan Mas Joko terkait dengan komik itu ya, Mas Joko. Mungkin yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah pembaca yang disasar itu apa, Mas Joko? Pembaca yang disasar? Ya, karena ini komik ya, tentu yang disasar utama itu adalah anak-anak. Anak-anak gitu. ya. Tapi kita kemudian juga mencoba berpikir bahwa anak-anak itu tentu juga membutuhkan pendampingan. Nah, yang damping itu juga harus paham tentang moderasi beragama. Gitu. Jadi di buku komik ini kita bagi ada 2 bagian ya. Bagian pertama, bagian kedua. Nah, bagian pertama itu bacaan yang sebenarnya ditujukan untuk orang-orang tua, untuk orang dewasa yang mereka nanti diharapkan ketika mereka membaca bagian yang pertama itu mereka punya pemahaman terkait dengan konsep-konsep moderasi beragama. Nah, sehingga nanti ketika melanjutkan di bacaan yang kedua, yang nanti itu akan dibacakan pada anak-anak mereka, itu mereka sudah paham bahwa ini ada nilai-nilai yang penting di situ. Oh, baik. Memang penting sekali ya. Jadi guidance dari orang tua juga perlu ya, karena anak-anak mungkin belum paham betul tentang itu. Karena tadi disampaikan juga bahwa cerita Aji Saka ini mungkin ada cerita lain ya. Nah, ini mungkin cerita yang tadi disampaikan bahwa Aji Saka itu beda zaman dengan Rasulullah, tapi yang poin penting yang diambil kan terkait dengan nilai-nilai moderasi dalam beragama. Setelah pembuatan atau penyusunan komik ini selesai, Mas Joko, bagaimana penerimaan masyarakat dan stakeholder terhadap adanya komik seperti ini? Kurang tahu juga ya, karena memang tidak ada mungkin semacam survei begitu ya terkait evaluasi, dengan gitu ya. Evaluasi terkait bagaimana sosialisasi komik ini. Tapi kita mungkin secara personal ya, kawan-kawan itu menyampaikan komik ini ke kenalan-kenalan, kolega, ke perpustakaan dan seterusnya. Termasuk yang tadi saya sampaikan itu di awal itu, begitu komik ini selesai kita upload, beberapa kita sampaikan juga ke kawan-kawan di Kementerian Agama, di Kementerian Pendidikan gitu. Mereka antusias gitu. Gitu. Termasuk yang tadi itu yang di Dinas Pendidikan di Kabupaten Malang itu dulu sempat mengupload ya, mengunggah komik ini secara lengkap gitu, sehingga itu bisa diunduh, bisa dibaca oleh masyarakat yang lebih luas. Kemudian juga karena ini punyanya Dinas Pendidikan, itu juga pasti sekolah-sekolah itu akan mengakses juga ke sana. Jadi memang diharapkan ini bisa tersosialisasi ya dengan ke masyarakat, terutama ke generasi-generasi muda gitu, yang pendekatan komik, pendekatan model buku bergambar yang ada visualnya itu saya kira akan menarik untuk mereka. Baik, Mas Joko. Selanjutnya Mas Joko, setelah komik ini selesai, tentunya kami sampaikan kepada teman-teman semua kalian bahwa komik Aji Saka ini disusun tahun 2021 yang dikomandoi oleh Mas Joko ini bersama tim ya dari peneliti Bimas Agama dan Layanan Keagamaan ya. Selanjutnya yang mungkin ini bagian-bagian akhir dari perbincangan ini Mas Joko. Apa masukan dan harapan ke depan untuk eksistensi komik seperti kisah Aji Saka ini, Mas Joko? Di masyarakat kita itu sebenarnya ada banyak cerita-cerita, kisah-kisah, dongeng-dongeng gitu ya, yang tersimpan di masyarakat, yang itu punya nilai-nilai yang penting untuk masyarakat kita, baik itu untuk kehidupan beragama, kehidupan bermasyarakat, bernegara, yang saya kira itu perlu untuk pertama tentu dilestarikan ya. Nah, model pelestarian yang saya kira efektif itu ya pendokumentasian. Didokumentasikan, kemudian ditulis, kemudian juga kalau bisa dikembangkan. Salah satu bentuk pengembangannya itu ya ini, dalam bentuk buku komik ini.
Nah, kalau nanti ada kisah-kisah, cerita-cerita dongeng-dongeng yang lain lagi yang kemudian dikomikan, saya sangat apresiasi sekali kalau misalnya bisa dilakukan itu. Dan saya kira itu akan menjadi nilai penting bagi Kementerian Agama, karena di banyak cerita di masyarakat kita itu sangat banyak ya yang berkaitan dengan bidang-bidang keagamaan. Gitu. Ya. Tentang pendidikan karakter, tentang akhlakul karimah misalnya, tentang semangat belajar, tentang etos kerja dan seterusnya. Itu saya kira penting sekali untuk dimunculkan kembali gitu. Dan apalagi dalam bentuk pengembangan yang kreatif yang sesuai dengan zamannya, saya kira itu akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Baik. Baiklah Mas Joko, selanjutnya ini mungkin pertanyaan terakhir ya di edisi podcast kali ini. Apa harapan untuk eksistensi produk kelitbangan ke depan menurut Mas Joko sebagai salah seorang peneliti ya tentunya? Iya, Balitbang Semarang itu sudah punya banyak karya dari hasil-hasil penelitian ya yang sudah dilakukan bertahun-tahun ya. Saya kira ini bisa dikembangkan dalam berbagai produk ya, produk-produk kelitbangan ya, terutama untuk pengembangan. Misalnya penelitian-penelitian yang berkaitan dengan kearifan-kearifan lokal itu udah banyak, misalnya itu bagaimana itu disusun menjadi satu panduan untuk misalnya penguatan budaya beragama berbasis kearifan lokal misalnya. Kemudian juga penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pendidikan misalnya gitu kan. Nah, ini juga bisa disusun dalam bentuk buku-buku panduan yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan misalnya. Tentu ada banyak sekali yang bisa dikembangkan, dan tentu menurut saya Balitbang Semarang bisa mengolah kembali karya hasil-hasil yang sudah dilakukan bertahun-tahun itu menjadi satu karya yang lebih aktual, yang lebih sesuai dengan kebutuhan sekarang, terutama kebutuhan di Kementerian Agama dan kebutuhan bangsa kita ya di masa yang sekarang ini. Saya kira mampu nih teman-teman yang ada di Balitbang Semarang untuk melanjutkan mengembangkan apa yang sudah pernah ada. Baik, terima kasih Mas Joko atas uraian ya dialog kita pada hari ini tentang komik Aji Saka. Tadi disampaikan panjang lebar terkait latar belakang dan sebagainya, dan bisa saya simpulkan bahwa bincang santai kita hari ini tadi disampaikan terkait dengan cerita Aji Saka. Mungkin ada versi atau cerita lain tentang Aji Saka, tapi poin atau nilai yang kita ambil di sini adalah tentang moderasi beragama di tradisi lisan di masyarakat Tengger yang kita bisa adopsi untuk kerukunan kita bersama, gitu ya Mas Joko. Terima kasih Mas Joko atas kehadirannya. Mudah-mudahan tetap berkarya ya. Kita tunggu karya-karya selanjutnya di bawah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengikuti podcast kali ini. Jangan lupa untuk terus mendengarkan podcast Blast, podcastnya ASN Berkelas dengan tema-tema menarik lainnya. Sekali lagi terima kasih Mas Joko sebagai narasumber, dan sampai ketemu di podcast yang akan datang. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.